di Perpres 55 itu 2019 itu juga mengamanatkan bahwa kita secara bangsa kita harus menghadirkan kekuatan lokalnya. Kekuatan lokal itu bisa diukur dengan bagaimana kemampuan daripada dalam negeri untuk menghasilkan komponen-komponen yang bisa disuplai ke industri dalam negeri. Nah, untuk industri otomotif kita menyiapkan paling tidak mentrain atau melakukan pelatihan-pelatihan kepada IKM sehingga terintegrasi dengan otomotif itu bisa meningkatkan kualitas daripada spare part yang bisa disuplai ke industri otomotif nasional. Jadi kalau terkait dengan pasar, tentunya kita juga punya instrumen sebetulnya pasar ini terkait dengan daripada daya saing kita. Kita juga memberikan stimulus fiskal dengan memberikan relaksasi dari PNBN, BPNBM, kemudian tax holiday, tax allowance, semua investasi yang masuk ke dalam negeri kita berikan satu kemudahan-kemudahan. Itu dari sisi manufakturnya. Dari sisi masyarakat juga diberikan kemudahan-kemudahan paling tidak kita struktur daripada pajak kita itu ada namanya bea balik nama kendaraan bermotor, ada pajak kendaraan bermotor. Bea balik nama kendaraan bermotor untuk DKI saja sudah 0%. Itu juga nanti di Jawa Barat juga diturunkan hampir sekitar 10%, di Bali juga sudah ada, dan kami berharap nanti seluruh wilayah di Republik Indonesia ini juga BBN bea balik nama kendaraan bermotor dan pajak kendaraan bermotor untuk mobil listrik juga disesuaikan. Ini akan mengatraktif masyarakat untuk membeli. Jadi paling tidak kos strukturnya juga bisa berkurang. Dari sisi pemerintah juga memberikan kemudahan-kemudahan dari sisi manufakturingnya. Itu termasuk yang di dalamnya adalah memberikan paling tidak sebelum dia membangun berproduksi, kita berikan untuk trial pasarnya dulu selama paling tidak 2 tahun, kita berikan BPNBN 0%. Jadi CPU-nya dulu untuk test market, mungkin tadi yang disampaikan sudah ada yang dijual di dalam negeri, nanti secara bertahap paling tidak dia harus bangun di dalam negeri untuk memproduksi mobil-mobil yang dibutuhkan masyarakat dengan harapan tentu segmen pasarnya disesuaikan dengan kekuatan pasar. Kita income per kapita kita 4.000 US dollar. Tentunya juga harga akan disesuaikan. Kalau di Eropa juga income per kapitanya mungkin sekitar 50.000, Amerika 50.000, mungkin harganya juga berbeda. Inilah yang mungkin membuat tantangan baru buat kita, atraktif supaya dia benar-benar memperhatikan pasar. Yang kedua juga electric vehicle ini punya berbagai kelebihan di dalam artian ya tentunya kita masuk green, hemat BBM, yang kedua juga karbon, kita juga bisa berhemat di dalam nilai karbonnya. Ini tentunya menjadi bagian daripada kalkulasi kita untuk mengurangi emisi karbon kita. Ini juga kita pikirkan bersama. Jadi artinya pasarlah memang yang menentukan, tapi pemerintah memberikan iklim usaha yang baik sehingga investor daripada mobil listrik ini tertarik untuk masuk ke Indonesia. Selain pasar yang besar, kita juga akan memberikan instrumen baru yang untuk bisa meningkatkan ekspor daripada produk dalam negeri. Kita punya infrastruktur kemarin diresmikan oleh Bapak Presiden Pelabuhan Patimban. Paling tidak kita jadi hub ekspor ke mancanegara lebih mudah. Jadi logistik cost yang ada di dalam negeri juga lebih menurun. Ini juga memberikan daya saing kita untuk lebih berkompetitif paling tidak di negara ASEAN. Kita juga bisa meningkat. Kalau di ASEAN ini kompetitor kita yang paling mungkin adalah Thailand. Dia sudah berproduksi sekitar 2 juta, kita baru 1 juta, tapi marketnya kita yang tertinggi se-ASEAN. Kita 1 juta, Thailand ada di bawah itu. Jadi inilah menjadi tantangan untuk investasi di Indonesia, bahwa Indonesia sangat menarik untuk investor untuk masuk di sini. Selain tadi pasarnya yang besar, kemudian opportunity untuk ekspor ke negara-negara yang menerapkan fuel ekonomi. Inilah yang menjadi bagian daripada konsep roadmap kita, sehingga di dalam negeri pun juga kita siapkan untuk masyarakat bisa memberikan kemudahan yang kemudian daya beli masyarakat tentunya dengan program yang secara keseluruhan program ekonomi nasional di pasca COVID ini bisa memberikan nilai tambah pemasukan baru buat masyarakat untuk memberikan kemampuan beli daripada mobil-mobil tersebut. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store dan ikuti terus perkembangan ekonomi bisnis terkini hanya di CNBC Indonesia Beyond Business.